Hai konektor, kembali lagi di YouTube channel Esaka Connect bersama saya Reza. Dulu kita udah pernah mereview sebuah laptop Axio, yaitu seri Axio 14F ya, MyBook. Nah kali ini kita akan mereview adiknya dari Axio 14F, yaitu Axio MyBook 11G. Ya memang ini bukan barang baru, tapi yang gak ada salahnya juga kita untuk sekarang mereview laptop ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ke intro dulu. Oke guys, jadi seperti biasa sebelum kita bahas dalamnya, kita bahas packagingnya dulu ya. Jadi dosnya sih ini dia agak kecil ya ukurannya, memang karena dia ukurannya 11 inch. Dia warnanya hijau-hijau neon gitu. Dan di bagian depan ini kita bisa melihat ada gambar produknya, Axio 11G, ada tulisannya MyBook 11G di sini, Intel Inside. Dan di bagian belakang pun juga sama. Dan di bagian samping kita bisa lihat ada beberapa spesifikasi utama, yaitu dia menggunakan prosesor Intel N4000 atau N4020, 11.6 HD display, 4GB DDR4 memori, dan ada SSD M.2 2280. Dan satu lagi dia ada HDMI port. Ini dia fitur-fitur utamanya. Lalu untuk unit yang kita akan bahas ini sendiri, ini kita dapat yang warna brown. Nah, di bagian atasnya cuman ada tulisan ini ya di sini. Di sini bisa kita lihat ada ukurannya M.2 256GB yang kita dapat ini. Lalu dia sudah Windows 10 Pro juga. Dan selain itu udah sih, nggak ada apa-apa lagi. Mungkin kita bisa langsung unboxing aja ya. Jadi kita lihat isinya dapat apa aja ini. Yang pertama selalu ada user manual dan CD driver. Ya, ini seperti biasa. Lalu nah ini dia laptopnya, tapi tunggu sebentar, balikin dulu. Dan ini harusnya charger sih, betul nggak? Oh iya bener, ini chargernya. Selain itu udah sih, nggak ada lagi. Jadi ini kita minggirin dulu. Oh iya, satu lagi. Jadi kalau kalian beli laptop ini, kalian sudah bisa mendapatkan tasnya juga ya. Jadi tasnya bentuknya seperti ini. Ada tulisannya Axio juga. Ya, memang simple ya, itu aja. Dan ini user manual kita minggirin dulu juga di sini. Nah, ini adaptornya. Kecil sekali ya adaptornya ya. 12 volt 2 ampere. Oke, ringan sih, ini kayak chargernya handphone ini. Ini lebih kecil dari yang punyanya 14F ya, ini lebih kecil lagi. Dan panjang kabelnya sih dia standar, dia sekitar 1 meteran kalau nggak salah. Saya lupa, antara 1 meter atau 1,5 meter ya. Ntar coba kita pastiin aja, kayaknya 1 meter ini, 1 meter. Jadi beginilah bentuk fisik dari MyBook Axio 11G ini. Cukup ringan, dia stylenya dia simple dan dia cukup slim. Untuk beratnya dia 1,15 kg dan mempunyai dimensi 27,5 kali 19,1 kali 1,3 cm. Nah, dia di bagian tutupnya sini kalian cuma bisa melihat logo Axio, simple aja. Dan di bagian dalam sini bisa kelihatan ini bezelnya cukup tipis ya antara kiri dan kanannya. Dan di atas ini ada webcam. Lalu untuk mikrofon dia ada 2 buah, tapi dia letaknya di atasnya keyboardnya, bukan di sampingnya kanan kiri webcam. Beralih kita ke portnya, di bagian sebelah kiri kita bisa melihat ada 1 buah charging port di sini dan ada 1 buah port USB 3.0. Lalu ada port mini HDMI. Di sebelah kanannya ada 1 buah port jack audio combo dan ada 1 buah port USB 2.0 dan yang terakhir ada 1 buah port micro SD. Sekarang kita berlanjut ke spesifikasi dari MyBook Axio 11G ini.
Untuk prosesornya, dia menggunakan Intel Gemini Lake atau Celeron 4020. RAM-nya dia onboard single channel berukuran 4GB dan tidak bisa di-upgrade. Dan untuk storage-nya, dia menggunakan SSD M.2 berukuran 256GB. Lanjut, operating systemnya dia menggunakan Windows 10 Pro dan sudah langsung teraktivasi di dalamnya. Sedangkan connection-nya dia menggunakan Wi-Fi Realtek 802 dan untuk Bluetooth-nya dia masih menggunakan Bluetooth Connection 4.0. Beralih ke layarnya, dia berukuran 11.6 inci, dia menggunakan panel IPS dengan resolusi HD 1366x768 pixel. Dan untuk viewing angle-nya, dilihat dari berbagai sudut sih dia masih cukup enak. Cuman kalau dari depan dia memang lebih terang, tapi kalau kita lihat dari samping, kiri kanan kayak terlalu miring gitu, mungkin agak terlalu gelap ya dia. Tapi paling nyaman tetap dari depan. Dan untuk keyboardnya, dia feel-nya lumayan ya, meskipun dia agak keras dikit, tapi dia travel distance-nya juga cukup dalam. Cuman masih oke lah kalau kita pakai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk touchpad-nya dia cukup nyaman dan presisi. Ya ukurannya memang agak lebar tapi masih nyaman kita gunakan untuk sehari-hari. Nah sekarang untuk bagian webcam-nya, dia ini memang resolusinya masih 0,3 megapiksel ya. Jadi hasilnya menurut saya kalau cuma untuk kayak Zoom atau sekolah online itu nggak ada masalah, tapi memang kalian harus paham kalau 0,3 pixel itu memang minim sekali, jadi memang agak blur-blur gimana, jangan terlalu banyak tapi masih bisa kita pakai. Sekarang kita bahas speakernya itu dia ada 2 buah di bagian kiri kanannya dan letaknya ada di bagian bawah laptop ini. Untuk kualitasnya ya masih kurang lebih sama dengan yang Axio 14F kemarin, dia cenderung cempreng kalau kita gedein di volume keras. Tapi kalau untuk volume kecil masih oke lah, masih bisa kita pakai. Yang penting gini, kalau kita misalkan mau pakai ini untuk nonton film atau dengerin lagu, mungkin volume kecil masih oke. Tapi kalau kalian mau lebih nyaman, lebih baik pakai earphone atau headset aja sih. Sekarang untuk kapasitas baterainya, dia berukuran 4000 mAh, yang mana Axio mengklaim ini dia bisa mencapai kurang lebih 5 jam pemakaian, tapi dengan catatan dia untuk pemakaian ringan ya, kayak seperti buka Excel atau browsing-browsing dan kegiatan ringan lainnya. Terakhir untuk garansinya, Axio memberikan garansi selama 1 tahun dan untuk klaimnya kita bisa melakukan klaim di Axio Service Center yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi laptop ini bisa menjadi solusi buat kalian para pelajar atau mahasiswa atau mungkin kalian yang ingin mencari laptop yang berukuran ringan dan compact. Dengan harga di bawah 4 juta, kita sudah bisa mendapatkan laptop Windows dengan performa yang oke punya. Prosesornya dia sudah menggunakan Intel Celeron 4020 yang mana sudah cukup untuk pekerjaan ringan sehari-hari. Dan terakhir mungkin untuk kekurangannya cuman ada di bagian build quality-nya yang memang agak kurang kokoh ya, tapi ya ini masih oke. Dan untuk keyboardnya dia berasanya agak keras sedikit. Lalu untuk shortcutnya ini yang saya merasa ini sama dengan yang Axio 14F kemarin, dia tidak ada shortcut untuk pengaturan brightness. Jadi ini yang menurut saya agak sedikit repot ya. Kalau kita terlalu terang, kita harus masuk ke control panel, setting dan lain-lain. Tidak ada shortcut untuk pengaturan brightness. Dan berikutnya dari sisi speaker juga standar-standar aja. Tapi harusnya ini tidak akan menjadi masalah, apalagi dengan melihat range harga dari laptop ini yang dimana harganya di bawah 4 jutaan. Seharusnya performa yang diberikan sudah sangat sepadan. Oke, kira-kira segitu aja review dari Axio MyBook 11G ini. Apabila kalian mungkin berminat dengan produk ini, silahkan langsung aja kunjungi marketplace kami. Dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini apabila kalian menyukainya. Tidak lupa juga kalau misalkan kalian merasa ada yang perlu dipertanyakan dari pembahasan ini, boleh ramaikan kolom komentar kita. Dan itu aja, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa get connected, stay connected with SHK Connect. Adios.